Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Protes penyerobotan lahan, warga dan karyawan perusahaan pisang Abaka di Seram bagian barat terlibat bentrok di lahan sengketa. Tersapu gelombang tinggi, ratusan makam di Seram bagian barat rusak porak-poranda. Pasokan ke pasar minim dampak cuaca buruk, harga sayur mayur di Ambon melonjak. Cuaca buruk disertai gelombang tinggi masih melanda sejumlah kawasan di Maluku. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah desa pesisir tersapu gelombang tinggi. Akibatnya, fasilitas umum termasuk pemakaman umum di tepi pantai hancur berantakan tersapu gelombang tinggi. Seperti pemakaman umum di pesisir Desa Persiapan Tihu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat. Akibatnya, ratusan makam rusak porak-poranda serta kerangka hanyut tersapu ombak. Warga sempat menyelamatkan tulang belulang dan dikumpulkan untuk kembali dimakamkan. Desa Tihu, kami dari Desa Persiapan Tihu menyampaikan bahwa dengan keadaan ketemu kampung begini, kuburan-kuburan sudah ambil dari ombak, tali-tali juga patah-patah semua. Ketum harap dari pemerintah segera kirim ketum bantuan karena kuburan-kuburan itu hancur semua. Selain pemakaman umum, cuaca buruk yang terjadi di Maluku, termasuk di Kabupaten Seram bagian barat hingga saat ini, juga merusak ratusan meter talut penahan ombak di pesisir Desa Persiapan Tihu, Kabupaten Seram bagian barat. Warga pesisir Desa Persiapan Tihu pun cemas karena khawatir dengan keselamatan jiwa serta harta benda mereka. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian barat. Kondisi jalan provinsi di Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah kian rusak parah. Bahkan hingga separuh jalan. Jalan provinsi yang rusak ini tepatnya berada di Negeri Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Pengendara yang melintasi jalan ini pun terpaksa mengurangi laju kendaraan dan ekstra hati-hati. Penyebab jalan provinsi ini rusak akibat terjangan ombak tinggi musim timur yang terus-menerus. Mencegah kerusakan lebih parah, warga secara swadaya telah menimbun karung berisi pasir dan kerikil di area yang rusak. Sering lewat sini, Bang? Iya. Jadi warga di sini? Baru pertama kali lewat. Oh, baru pertama kali? Ya. Bagaimana Bang tanggapan Abang sendiri soal jalan yang ada di Negeri Hatu ini? Jalan ini sebenarnya memprihatinkan karena sementara jalan ini sebenarnya mengakses untuk Lehitu Barat ya? Barat, supaya masyarakat bisa lewat dengan baik. Terusnya diperhatikan lokasi jalan ya dekat pantai sehingga akan mengakibatkan ini kita ulang wawancara. Pengaruh terhadap ini ya, jalan. Jadi ini mengganggu juga aktivitas masyarakat ya. Supaya bisa memperhatikan ya, jalan supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan baik. Pemerintah daerah diminta segera memperbaiki jalan rusak agar tidak mengganggu kelancaran aktivitas lalu lintas. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Maluku Tengah. Jembatan di lintas Tainowakal, Kota Ambon, semakin ambles usai hujan deras terus mengguyur kawasan Pulau Ambon dan sekitar. Akibatnya kondisi jembatan darurat ini semakin memprihatinkan. Sebab selain ambles, kondisi jembatan juga miring
sehingga berbahaya bagi yang melintasinya. Baru dari mana, Pak? Kita baru dari Wakal, tapi kita tinggal di Weheru. Oh, mau ke Ambon nih? Iya, ke Weheru. Bagaimana, Pak, untuk jalan yang ada di negeri Wakal dan negeri Rumah Tiga ini, penghubung antar dua negeri sendiri ini? Ya, kita mau kan percepat tuh supaya masyarakat supaya lancar. Jadi sangat sulit juga untuk melewati jembatan ini ya, Pak ya. Harapannya mudah-mudahan ini bisa Iya, dikerjakan. Ke depan mesti pemerintah perhatikan selalu tuh. Baru dari Ambon mau ke Hitu. Ya. Nah ini, bagaimana Pak tanggapan Bapak sendiri terhadap jalan yang ada di? Jalannya sangat rusak ini. Iya. Soalnya setengah mati dilalui ini. Nah, jadi harapannya mudah-mudahan diperbaiki. diperbaiki. Karena setengah mati juga nih. Iya. Jadi jalan mesti turun nih ya Pak. Iya. Yang goncengan mesti turun ya. Warga meminta pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan ini secara permanen agar lalu lintas kembali lancar. Terlebih, jalur ini merupakan akses vital penghubung aktivitas warga dari dan ke kota Ambon menuju Maluku Tengah yang baru saja diresmikan pada tahun 2024. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan dan ke banyak basudara dan amato.